Halo, masih di Nikos Law School Kepo, channel YouTube tentunya. Bersama saya Ronald, CEO dari www.kepo.tv. Dan tentu saja bersama dengan Bung Niko, pakar hukum kita. Ya, Bung Niko, kita ada pertanyaan lagi dan kasih dari Agan Enditama tentang surat girik. Siang kan aneh butuh pencerahan nih, aneh buta hukum gini gitu. Zaman dahulu kala ibu aneh beli tanah sebanyak 700 meter persegi di dekat Lapan Bogor, daerah yang masih tak terjamah manusia. Dekat situ biasanya diambil orang tambang batu, jadi tanah ibu aneh kayak bukit kecil gitu kan. Beli dengan memakai surat girik dan peta. Ceritanya, satu, tanah dulu dijual sebanyak 1.500 meter persegi kepada dua orang, ibu aneh dan teman jauhnya. Sang teman sudah mensertifikatkan jauh-jauh hari. Dua, bapak penjual sudah meninggal, ahli warisnya pun sudah hilang jejaknya. Keinginan, satu, membuat sertifikat tanah 700 meter persegi menjadi atas 5 orang anaknya, jadi dibagi yang rata kepada mereka. Pertanyaan, satu, mengurusnya harus ke notaris Bogor kah? Sekarang kami jauh dari Bogor. Adakah kolega yang bisa direkomendasikan? Dua, kami bertanya kepada notaris Tangerang, kira-kira biaya pecah sertifikat total bisa jadi 15 juta. Gimana tuh, mahal banget. Ketiga, untuk melengkapi dokumen dan segala macamnya bingung. Ahli waris gak ada, datang ke kelurahan lama dan dipintain duit. Slip takut girik tersebut malah dimainin. Keempat, ada gak ya pemutihan untuk girik jadi sertifikat tanah? 5, tolong dijelasin yang gak ada di atas dan yang aneh gak tahu kan. Makasih. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Agan Ditama ini mengenai pengajuan girik menjadi sertifikat dan ingin dibagikan kepada anak-anaknya. Begini, pertama langkahnya adalah ketika kita masih punya akta jual beli dari proses transaksi jual beli terdahulu dari Ibu Agan kepada pemilik lama, kita tidak perlu data-data dari penjual, cukup dengan AJB-nya. Agan mohonkan kepada BPN untuk disertifikasi, tapi dengan catatan Agan harus memiliki bukti bayar pajak penjual yang harus dibayarkan penjual, dan kedua adalah bukti bayar pajak yang dilakukan oleh pihak Agan sendiri, pihak Ibu Agan, yaitu pajak pembeli. Itu harus diselesaikan terlebih dahulu, dibayarkan pajak-pajaknya dengan besarannya adalah masing-masing 5%, dan 5% dibayarkan penjual dan 5% dibayarkan oleh pembeli. Dan untuk hal tersebut pajaknya harus dibayarkan. Jika memang belum dibayarkan, mau tidak mau Agan harus mencari si penjualnya untuk pajaknya, atau Agan bisa menghubungi teman Ibu Agan yang sudah mensertifikatkan terlebih dahulu untuk meminjam bukti bayar pajaknya. Di situ kan ada nomor NPWP-nya. Agan bayarkan saja pajaknya atas nama si orang tersebut dengan ketentuan tahun berapa pembeliannya. Jika memang di atas tahun 1997 sudah terkena kewajiban pajak penghasilan dan harus bayar pajak dengan dikenai denda 2% per tahun dari transaksi, maksimal 40% dari total tersebut, dan harus dibayarkan dendanya berikut PPh-nya. Dengan ketentuan jika memang belum dibayar, mau tidak mau kita harus membayar 5% dikali NJOP tahun berjalan, tahun 2014, dengan pajaknya juga 2% per tahun, tapi penghitungannya adalah dari NJOP tertunggak, yaitu dari tahun transaksi, dendanya dibayar, berikut PPh-nya dibayar, kemudian Agan juga membayar PPh-TB-nya dengan besarannya adalah 5%, dikali NJOP dikurang, karena ini di Bogor berarti dikurang 60 juta rupiah. Seperti itu. Kemudian setelahnya adalah untuk mengurusnya di mana,
harus di notaris atau harus di PPAT tempat lokasi wilayah tanah tersebut berada. Karena sekarang sudah ada pemekaran wilayah Bogor, bisa kalau misalnya masuk ke kota Bogor, ya di kota Bogor. Kalau misalnya di Kabupaten Bogor, Kabupaten Bogor, atau di Bogor Timur sesuai dengan wilayahnya, dan harus yang sudah memiliki plang PPAT yang dapat mengurusnya. Atau kalau mau agar urus sendiri ya boleh. Kemudian untuk memecah sertifikat menjadi nama anak-anaknya karena sudah dibeli atas nama ibunya dan ibunya masih hidup, mekanisme satu-satunya adalah pembayar melalui hibah yang dilakukan semasa hidup dengan datang ke PPAT. Hibah pun membayar pajak karena ini dari ibu ke anak-anak, yang bayar pajak adalah si anak atau si penerima hibah. Besarannya sama seperti jual beli, 5% dikali NJOP dikurang 60 juta tadi, itu harus dibayar pajaknya. Dikalinya NJOP tahun berjalan, lihatnya di mana sih? Di PBB tahun 2014. Di situ ada biasanya nilai jual per meter, luas bangunan dikalikan hasilnya berapa, kemudian nilai jual per meter dari bangunan dikalikan berapa per meternya, dikalikan luasnya, dapatlah dari hasil total bumi dan bangunan tersebut ditambahkan, itu ada hasilnya sebelum dikurangi NJPTKP, nilai jual tidak kena pajak. Nah, dari situ dihitung dasarnya untuk penghitungan pajak PBB. Jika dia ajukan tahun 2014, jika dia ajukan tahun 2015, ya bayar pajaknya sesuai dengan PBB 2015. Tunggu sampai PBB 2015 keluar. Seperti itu. Mekanismenya adalah dihibahkan. Nanti datang ke PPAT, pejabat pembuat akta tanah yang biasanya sekarang dirangkap oleh notaris di wilayah setempat, tidak boleh di wilayah luar karena tidak akan valid. Datang ibu agan, kemudian saudara-saudara agan, nanti bisa mekanismenya tergantung selera dari si PPAT, bisa dijadikan satu akta hibah atau dipecah-pecah. Karena maupun dijadikan satu ataupun dipecah-pecah, si ibu tetap tidak membayar pajak. Seperti itu. Kemudian setelah tapi harus ada dasar pembuktiannya, yaitu akta kelahiran dari masing-masing sehingga dapat bebas pajak untuk pemecahannya. Seperti itu. Setelah angka pemecahan, mekanismenya adalah tidak harus dibuat sertifikat induknya dulu baru dipecahkan, tapi ketika masih berbentuk girik tersebut dipecah, langsung dibuat akta hibah ke masing-masing ahli waris. Jadi nanti biayanya adalah satu, baru langsung dipecahkan kepada ahli waris. Jadi nanti sertifikat yang keluar adalah sertifikat pecahan yang sudah sesuai dengan berapa yang ingin dihibahkan oleh ibu agan kepada masing-masing anaknya. Seperti itu. Kemudian untuk biaya, karena ini bersangkutan dengan tanah, mohon maaf sekali, untuk nominal sekitar 15 juta untuk all in semua itu kebanyakannya sudah relatif murah kan, karena ini bersangkutan dengan tanah. Seperti itu. Kita tahu sendiri itu 15 juta termasuk biaya dengan notaris atau PPAT aja. Kalau agar langsung datang sendiri ke BPN-nya pasti lebih murah, cuma persyaratannya akan sedikit berlibat ya kan. Dokumennya adalah yang harus dipersiapkan oleh agan ketika ingin memecah sertifikat adalah fotokopi KTP ibu agan, NPWP ibu agan meskipun tidak membayar pajak tapi tetap harus melaporkan, kemudian NPWP seluruh ahli waris atau yang dibagikan anak-anaknya tersebut, KTP anak-anaknya seperti itu, fotokopinya ya pastinya, kemudian bukti bayar pajak asli, kemudian akta hibah asli lembar kedua, karena nanti untuk pembuatan akta hibah kita dapat 4 rangkap, lembar yang disebut dengan lembar pertama, lembar kedua dengan lembar salinan. Lembar salinan ini diberikan kepada si pemberi hibah dan penerima hibah. Kemudian lembar pertama dan lembar kedua adalah lembar pertama arsip dari PPAT-nya, lembar kedua diserahkan kepada BPR untuk diproses. Dan nanti akta hibah ini tidak akan dikembalikan karena sudah dikonversi menjadi sertifikat yang sudah dihibahkan dan dipecahkan seperti itu. Jadi langkah yang pertama yang harus agar lakukan adalah bayar dulu pajaknya jika memang belum dibayar, yang terdahulu, transfer terdahulu, kemudian datang ke PPAT karena untuk giring bisa dilakukan di PPAT untuk pemecahannya dan bisa dipecah-pecahkan terlebih dahulu.
dipecah-pecahkan, baru datang ke sertifikat untuk dimohonkan, baru datang ke BPN untuk dimohonkan sertifikat. Jadi biayanya ini sekali, tidak 2 kali biaya permohonan sertifikat, seperti itu. Oke, semoga cukup jelas dan cukup mencerahkan. Terima kasih. Terima kasih telah menyaksikan channel kami, Nikos Law School Kepo. Semoga dapat membantu dan mencerahkan. Dan jika ada pertanyaan lainnya seputar hukum, dapat mengirimkannya kepada kami. Kami akan dengan senang hati membantu menjawab permasalahan agan-agan sekalian. Dan jangan lupa untuk subscribe channel kami, Nikos Law School Kepo, dan like fanpage kami di Facebook, Nikos Law School Indonesia, dan juga follow Twitter saya di @nix0909, dapat dilihat di bawah ini. Terima kasih.